Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan, dan juga kepada Teh Diva Nurwulandari selaku asisten Praktikum Fisiologi Hewan. Perkenalkan, nama saya Tiara Ardianti dengan NIM 11920601009 dari program studi pendidikan biologi kelas 5C yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktikum ketiga, yaitu mengenai alat indera. Nah, pada praktikum ini ada dua kegiatan. Kegiatan pertama mengenai indera penglihatan atau mata, dan kegiatan kedua ini mengenai indera pembau. Dasar teori. Pada prinsipnya, alat-alat indera pada tubuh manusia terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menjawab rangsang. Adapun alat indera berperan sebagai reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Dan berdasarkan jenis rangsangan yang diterima, alat indera dibedakan menjadi kemoreseptor, fotoreseptor, mekanoreseptor, dan audioreseptor. Adapun tujuan pada praktikum alat indera ini yaitu untuk mengetahui bintik buta dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan: pertama, kertas HVS, kedua, penggaris, lalu ada spidol dan juga gunting, dan ada selotip dan pensil. Langkah kerja pertama, sediakan kertas HVS dengan ukuran 3x14 cm, lalu buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 cm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu langkah yang ketiga, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dan langkah yang keempat, dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak beberapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Dan ulangi percobaan selama 3 kali. Berikut tabel hasil pengamatan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa jarak bintik buta antara mata kanan dan mata kiri memiliki sedikit perbedaan, baik itu pada saat tanda positif menghilang ataupun pada saat tanda positif nampak kembali. Pada saat kertas HVS mendekati mata, tanda positif menghilang disebabkan oleh bayangan benda yang jatuh tepat pada daerah bintik buta, yang menurut Mikra Judin, bintik buta merupakan bagian pada retina terdapat bagian yang tidak peka terhadap cahaya dan tidak memiliki sel batang maupun sel kerucut, sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya. Dan begitupun sebaliknya, jika tanda positif jatuh pada sel yang peka terdapat cahaya dan berada di luar jalur bintik buta, maka otak akan mendapatkan sinyal dari mata sehingga tanda positif dapat terlihat kembali. Kesimpulan, pada indera penglihatan yaitu mata terdapat daerah bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya yang mengakibatkan bayangan benda jatuh pada daerah bintik buta tidak teridentifikasi oleh mata. Jarak bintik buta pada mata kanan dan mata kiri memiliki sedikit perbedaan, namun dengan fungsi kedua mata yang melihat secara bersamaan dan dari sudut pandang yang berbeda dapat meminimalisir terjadinya bayangan benda yang jatuh pada daerah bintik buta tersebut, sehingga benda dapat terlihat dengan sangat jelas oleh mata. Alat dan bahan.
Langkah kerja dari praktikum indera pembau yaitu sebagai berikut. Hasil dan pembahasan pada kegiatan 2 dengan pengamatan pada indera pembau dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu yang pertama saat mata ditutup dengan kain dan menutup hidung. Makanan yang dikunyah hanya terasa oleh lidah, yaitu apel yang terasa manis dan jahe yang terasa pedas dan hambar. Namun pada saat perlakuan kedua dengan hanya menutup mata saja dan hidung terbuka seperti biasa, tercium bau dari setiap makanan seperti pada jahe dengan bau yang sangat menyengat di hidung, sehingga saat mengunyah rasa pedas dan bau yang tercampur sedikit membuat mual, pahit, hambar, dan kepedasan. Sementara buah apel tidak terlalu memiliki bau penyengat, namun sedikit bau segar dari buah membuat rasa terasa semakin manis dan juga segar. Nah, semua hal tersebut dapat terjadi karena indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Kesimpulannya, apel dan jahe memiliki rasa dan bau yang sangat berbeda. Adapun indera pembau dan pengecap ternyata saling bekerja sama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Kemudian, otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.